Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya M. Taufik Ramadan, NIM K2318004, yakni menjelaskan rapat keadaan sistem kuantum. Nah, untuk topik pembahasannya, yakni yang pertama adalah ketidakpastian Heisenberg, yang kedua adalah koordinat spasial satu dimensi, yang ketiga adalah koordinat spasial 2 dimensi, yang keempat adalah koordinat spasial 3 dimensi. Nah, yang pertama tadi adalah ketidakpastian Heisenberg. Nah, salah satu prinsip dasar mekanika kuantum adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg yang dapat ditulis dengan delta P dikalikan delta X lebih besar dari sama dengan H, di mana P adalah momentum, X adalah posisi, dan H adalah konstanta Planck atau 6,62 kali 10 pangkat min 34. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa perkalian antara ketidakpastian momentum dan posisi tidak boleh lebih kecil dari konstanta Planck. Implikasinya adalah sebuah keadaan kuantum tidak mungkin dapat didefinisikan jika keadaan tersebut memuat ukuran momentum dan ukuran posisi sedemikian, sehingga perkaliannya kurang dari H. Dengan kata lain, nilai kecil dari perkalian delta P dan delta X yang bisa mendefinisikan sebuah keadaan adalah H. Dari hasil ini, selanjutnya bisa menentukan beberapa jumlah keadaan kuantum dalam ruang fase dengan jumlah tertentu atau dengan jumlah volume tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah koordinat spasial satu dimensi. Posisi partikel X dalam assembly dinyatakan dengan koordinat X. Dengan demikian, momentum partikel P hanya memiliki satu komponen saja, yaitu P. Elemen kecil yang fase yang dimiliki sebuah partikel dalam assembly tersebut adalah dapat dilihat pada PPT. Volume ruang fase untuk semua posisi yang mungkin diperoleh dengan melakukan integral pada semua ruang spasial. Nah, diperoleh persamaan seperti apa yang sudah ditampilkan pada PPT. Dalam satu dimensi, ukuran minimum ruang fase yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah d rho min sama dengan delta X dikali delta P X sama dengan H. Oleh karena itu, jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fase delta rho P adalah dN sama dengan d rho min per d rho P sama dengan L dPx per H. Jumlah keadaan persatuan volume assembly menjadi G dalam kurung Px dPx sama dengan dN per L sama dengan dPx per H. Kerapatan keadaan tersebut dapat juga diungkapkan dalam variabel energi partikel dengan menggunakan hubungan E sama dengan Px kuadrat per 2M. Dengan demikian, hubungan ini diperoleh seperti yang dapat kita baca dalam PPT ini. Hasilnya di bawahnya, paling bawah. Nah, lanjut lagi tadi. Setelah diperoleh tadi yang dPx sama dengan akar 2M dalam kurung 1 per dE per 2 akar dE sama dengan akar dM per 4 dE per dE per akar E sama dengan akar M per 2 dE per akar dE. Nah, substitusi persamaan di atas pada persamaan G dalam kurung Px dPx diperoleh perungkapan kerapatan keadaan persatuan volume seperti berikut ini. Nah, dapat dilihat pada PPT. Kerapatan keadaan tersebut dapat juga diungkapkan dalam variabel panjang gelombang partikel dari persamaan de Broglie Px sama dengan H per panjang gelombang atau sigma. Dari persamaan ini didapatkan dPx sama dengan min HD. Dari persamaan ini didapatkan seperti pada PPT. Kemudian disubstitusikan dan hilangkan tanda negatif, sehingga didapatkan G dalam kurung lambda dikalikan dengan D lambda sama dengan 1 per H per dikali H per lambda kuadrat
D kali lambda sama dengan 1 per lambda kuadrat dikalikan dengan D lambda. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah koordinat spasial 2 dimensi. Assembly dalam kotak 2 dimensi dengan ukuran panjang searah sumbu X dan sumbu Y masing-masing Lx dan Ly, di mana posisi partikel dalam assembly tersebut dinyatakan oleh koordinat Y dan X saja. Akibatnya, momentum partikel hanya memiliki 2 komponen saja, yaitu Px dan Py. Elemen ruang fasa yang dibatasi koordinat X sampai X plus dx, Y sampai Y plus dy, momentum Px sampai Px plus dpx, dan Py sampai Py plus dpy adalah dy sama dengan dx, dy, dpx, dpy. Volume ruang fasa untuk semua posisi yang mungkin diperoleh adalah dapat dilihat seperti PPT. Ukuran minimum ruang fasa yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah seperti persamaan yang terakhir itu. Nah, dengan demikian jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa adalah dapat dilihat pada PPT. Elemen ruang momentum dibatasi oleh momentum total antara P sampai PT plus dP, di mana momentum total dipenuhi adalah P kuadrat sama dengan Px kuadrat tambah Py kuadrat. Nah, elemen ruang momentum tersebut akan berupa sebuah kulit bola dengan jari-jari P dan ketebalan dP seperti diilustrasikan pada gambar berikut ini. Nah, pada di kiri ini adalah merupakan ilustrasi dari gambar 2 dimensi. Pada gambar tersebut dapat kita analisis keliling cincin tersebut adalah Kp sama dengan 2pi per P, 2pi kali P, sedangkan tebalnya adalah dP. Dengan demikian luas cincin adalah dsB sama dengan Kp, dP sama dengan 2pi P dP. Kerapatan keadaan persatuan volume 2 dimensi dalam kurung luas adalah dapat lihat pada PPT menggunakan persamaan energinya. Nah, persamaan energinya bisa kalian cermati pada PPT-nya, lalu diperoleh dP-nya, yakni akar M per 2 pangkat min setengah D. Substitusikan dP dalam persamaan G dalam kurung P dP sehingga dihasilkan seperti persamaan yang sudah ditampilkan pada PPT. Nah, jumlah keadaan tersebut dapat diungkapkan dalam variabel panjang gelombang dengan menggunakan persamaan de Broglie. P sama dengan H per lambda. Dari persamaan ini kita dapat dP sama dengan min HD lambda per lambda kuadrat. Lalu kita substitusikan P dan dP ke dalam persamaan sebelumnya dan hilangkan tanda negatifnya. Maka diketahui persamaan seperti pada PPT yang sudah tertampilkan. Nah, selanjutnya adalah koordinat spasial 3 dimensi. Assembly dalam kotak 3 dimensi dengan ukuran panjang sisi searah sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z, masing-masing Lx, Ly, dan Lz. Posisi partikel dalam assembly dinyatakan oleh koordinat X, Y, dan Z, sehingga momentum partikel terdiri dari 3 komponen, yaitu Px, Py, dan Pz. Elemen kecil ruang fasa dalam assembly tersebut adalah d rho sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dan dpz. Volume ruang fasa untuk semua posisi yang mungkin akan adalah, nah itu dapat dilihat pada PPT. Ukuran minimum ruang fasa yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg adalah delta rho min sama dengan delta x dpx, delta y delta py, delta z delta pz sama dengan hampir h kali h sama dengan h kuadrat. Jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa rho p menjadi yang dapat dilihat pada PPT. Persamaan di atas menyatakan jumlah keadaan dalam elemen momentum yang berada antara Px sampai Px plus dpx, antara Py sampai Py dan dpy, dan antara Pz sampai Pz plus dpz. Ruang momentumnya berbentuk balok dengan ukuran dpx, dpy, dan dpz. Cara lain adalah membuat elemen ruang momentum
yang dibatasi oleh momentum total antara P sampai P plus dP, di mana momentum tersebut memenuhi P kuadrat sama dengan Px kuadrat plus Py kuadrat dan plus Pz kuadrat. Nah, elemen ruang momentum berupa kulit bola dengan jari-jari P dan ketebalan dP. Seperti gambar berikut ini dapat kita amati. Pada gambar sebelah kiri merupakan berupa kulit bola dengan jari-jari P. Nah, dapat kita definisikan, dapat kita klasifikasikan bahwa luas kulit bola tersebut adalah SP sama dengan 4pi kali P pangkat kuadrat atau pangkat 2. Luas kulit bola tersebut adalah SP sama dengan 4pi P kuadrat dalam ketebalannya adalah dP, sehingga volumenya kulit bola yakni dVP sama dengan SP kali dP sama dengan 4pi P kuadrat dP. Dengan mengganti dPx, dPy, dan dPz pada persamaan jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa delta rho P dengan dVP pada persamaan volume kulit bola, diperoleh ungkapan lain jumlah keadaannya dapat dilihat pada PPT-nya. Nah, kemudian didapatkan kerapatan keadaan persatuan volumenya, yakni G dalam kurung P dP sama dengan dN per Lx Ly Lz sama dengan per 1 per H kubik kali 4pi kuadrat kali dP. Nah, untuk menyatakan kerapatan keadaan dalam variabel energi, kita gunakan persamaan energi E sama dengan P kuadrat per 2M, sehingga didapatkan persamaan seperti yang dapat kita lihat dalam PPT-nya. Kedua persamaan di atas disubstitusikan ke dalam persamaan kerapatan keadaan persatuan volume, sehingga diperoleh kerapatan keadaan yang dapat kita lihat pada PPT, yang hasil akhirnya adalah 1/H⁻³ kali 4pi akar 2 kali M pangkat 3 per 2 E pangkat setengah dE. Kerapatan persamaan dalam variabel panjang gelombang dengan menggunakan variabel panjang gelombang pada persamaan de Broglie, yakni P sama dengan H per lambda. Dari persamaan didapatkan dP sama dengan min HD kali lambda per lambda kuadrat. Dengan substitusi P dan dP dan menghilangkan tanda negatif, maka dihasilkan persamaan yang dapat kita lihat pada PPT-nya. Bergantung pada masalah yang dihadapi, kita dapat memilih fungsi kerapatan keadaan yang mana saja. Nah, sekian penjelasan saya terkait dengan rapat keadaan sistem kuantum. Apabila ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.